Ya, puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Siap menerima firman Tuhan pada siang hari ini? Haleluya. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang siap menerima berkat Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita semua. Nah, hari ini saya tidak berlambat-lambat untuk menyampaikan firman karena di akhir dari pemberitaan firman kita ada sesi tanya jawab, ya. Baik, mari sama-sama kita buka Alkitab kita, Nehemia pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Sama-sama kita berdiri dan kita ucapkan kebenaran ini. Nehemia pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. 2-3. Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem bin Matanya bin Mika dari Bani Asaf, yakni para penyanyi yang menyanyi sementara berlangsung kebaktian di rumah Allah. Sekali lagi, 2-3. Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Uzi bin Bani bin Hasabia bin Matanya bin Mika dari Bani Asaf, yakni para penyanyi yang menyanyi sementara berlangsung kebaktian di rumah Allah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau terjemahan baru seakan-akan orang yang menyanyi itu terpisah daripada rangkaian ibadah. Tapi terjemahan yang lain dikatakan begini. Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Uzi, anak Bani, anak Hasibia, anak Matanya, anak Mika dari keturunan Asaf, yaitu para penyanyi yang melayani di Bait Allah. Jadi para penyanyi ini mereka tidak terpisah daripada rangkaian ibadah, ya. Terjemahan lain lagi dikatakan pengawas orang-orang Lewi yang tinggal di Yerusalem ialah Uzi anak Bani dan cucu Hasabia. Nenek moyangnya antara lain ialah Matanya dan Mika. Ia termasuk kaum Asaf yang bertugas mengurus musik pada kebaktian di rumah Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit bahwa ibadah itu bukan sesuatu yang main-main. Ibadah itu adalah satu kesempatan untuk kita datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya dulu sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu Saudara. Apa yang Bapak Ibu Saudara bawa kepada Tuhan hari ini sebagai persembahan? Jangan dijawab sekarang ya, tapi itu hanya pertanyaan untuk mengingatkan kita bahwa setiap kali kita datang beribadah harus ada sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Nah sekarang kita akan masuk kepada apa yang dicatat di dalam Nehemia pasal 11 ayat 22 ini. Kita sudah tahu bersama bahwa kitab Nehemia ini menceritakan tentang kisah bagaimana Tuhan memulihkan Yerusalem setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Kota dan bait Allah pada waktu itu hancur dan umat Tuhan mereka perlu dibangun kembali. Baik secara fisik maupun secara rohani. Nah dalam sistem ibadah Israel pada waktu itu, orang Lewi memiliki peran yang sangat krusial. Mereka bertanggung jawab atas berbagai tugas di bait Allah, termasuk pelayanan, pemeliharaan, keberlangsungan kegiatan-kegiatan ibadah, dan lain sebagainya. Masih banyak hal yang harus dibangun dari pembangunan baik secara fisik maupun secara rohani. Dan datang pada ayat ini, musik dan nyanyian dalam ibadah itu sangat-sangat penting, ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bayangkan bahwa orang-orang Israel datang berkumpul tapi mereka nggak menyanyi. Pemain musiknya pun nggak ada.
Maka bagi mereka pada waktu itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Datang kepada zaman kita, di zaman modern ini. Perlu nggak WL atau worship leader? Perlu nggak para singers? Perlu nggak para pemain musik? Dan untuk itu semua bisa tercapai, nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Saya itu pernah dijadwalkan jadi WL mungkin sudah berapa tahun ya? Jalan 20 tahun lah begitu ya. Dan awal-awal ketika saya WL itu, saya sendiri bingung, kenapa saya ditunjuk jadi WL. Dari Kupang ketika saya TC di gereja belajar untuk menjadi orang yang siap untuk dikirim ke sekolah Alkitab. Itu saya menghindar jadi WL. Bahkan saya sudah tamat sekolah, saya dipraktekkan di Temanggung, saya menghindar jadi WL. Sampai di Jakarta, saya selalu menghindar jadi WL. Kalau singer saya senang. Karena bukan saya yang pimpin ya kan, saya ikut nyanyi aja. Kalaupun saya nggak tahu lagunya tinggal. Ya pokoknya orang tahu mulut saya bergerak begitu ya. Ya. Tapi kalau jadi WL, wah itu nggak mudah bagi saya. Tapi satu hari saya ditugaskan jadi WL. Saya bilang apa nggak ada orang lain? Enggak. Ini Tuhan taruh di hati gembala. Waduh, kalau sudah bilang begitu, siapa berani mengelak? Akhirnya saya terima. Tapi waktu berlangsung latihan, waduh itu berat sekali bagi saya. Karena yang pertama saya sendiri nyanyi juga perlu belajar banyak. Saya punya feeling musiknya tidak terlalu bagus ya. Musik sudah duluan, saya masih di belakang masih mikir-mikir kapan masuknya. Kadang-kadang saya masuk duluan, musik ngikut saya. Waduh, repot ini. Dan namanya pelayanan tim itu nggak mudah. Saya lebih senang orang telepon Pak Walker, bisa nggak khotbah di tempat saya? Puji Tuhan. Karena saya sendiri yang datang. Saya nggak perlu bawa penterjemah, saya khotbah sendiri. Nggak jadi masalah bagi saya. Tapi kalau WL, saya harus berhadapan dengan singers. Singers itu macam-macam. Ada yang golongan orang muda, ada yang golongan orang setengah tua, ada yang golongan orang tua, macam-macam. Kesukaan musiknya juga beda. Ada yang suka nyanyinya kontemporer, ada yang suka nyanyinya himne, ada yang suka nyanyinya jazz, macam-macam. Nah kita harus berpadu dengan semuanya itu. Belum lagi ketika latihan, WL-nya sudah datang, singersnya menjelang pulang baru dia datang. Kadang-kadang pemain musik sudah hampir selesai, baru kumpul semuanya. Sampai satu hari saya ngancam, saya bilang begini, kalau besok pemain musiknya masih seperti ini, nanti saya minta istri saya yang rekaman. Kita pakai -1, nyanyi. Saya nyanyi pakai musik yang sudah direkam. Saking marahnya saya pada waktu itu. Jadi tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Maka kalau kita bisa nyanyi seperti tadi, itu luar biasa. Kita tepuk tangan dulu, berikan aplaus kepada tim musik hari ini. Mereka kompak, haleluya, luar biasa. Dan soundman juga luar biasa ya. Puji Tuhan, walaupun ya semuanya punya banyak keterbatasan, tapi sedikitnya hari ini kita lebih baik daripada hari yang lalu. Nah, untuk saya mau cerita di sini bahwa tidak mudah untuk pelayanan musik. Baru bicara tentang pelayanan musik gereja, itu sudah timbul macam-macam cara. Ya, banyak sekali masalah yang timbul di dalam tim musik ini. Makanya di sini dikatakan bahwa ada tim khusus, tim Asaf ini, dia bertugas untuk mengurus musik dalam setiap ibadah gereja. Ya, ini tim musik ini, tim Asaf ini. Di dalam ayat yang kita sudah baca ini dikatakan bahwa
Uzi sebagai pengawas orang Lewi di Yerusalem. Nah, penting untuk kita catat bahwa dia adalah keturunan Asaf. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Asaf adalah seorang musisi atau pemimpin pujian WL yang sangat terkenal pada zamannya Raja Daud. Nah, keturunan Asaf dikenal karena peran mereka yang berkelanjutan di dalam pelayanan musik di Bait Allah. Penunjukan seorang pengawas seperti Uzi dan pengaturan mengenai para penyanyi itu menunjukkan bahwa Nehemia tidak hanya berfokus pada membangun Bait Allah secara fisik, tetapi dia terlibat aktif untuk pemulihan tatanan ibadah dan mengorganisir semua tim pelayanan yang ada. Nah, karena itu hari ini kita akan masuk di dalam tanya jawab, kiranya itu bermanfaat bagi kelangsungan pelayanan pujian penyembahan di gereja kita ini. Mari saya ajak kita baca di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29. 1 Tawarik 16 ayat 29. Kita baca bersama-sama, yang sudah dapat kita baca sama-sama. 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Nah, ini kalau kita bicara tentang pelayanan pujian dan penyembahan, ini salah satu ayat yang memandu kita supaya kita bisa mempersembahkan sesuatu yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Siapa yang ingin ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain itu biasa aja, tidak ada ekspresinya. Ini buat kamu, udah. Senang dapat orang begitu. Pasti kita akan tandain. Oh, seperti ini. Kita akan tandain di dalam sepanjang sejarah kita. Kita tidak akan memberikan lagi kepada dia. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau kita memberi kepada dia dan dia senang sekali, dia ucapkan terima kasih. Waduh, kita senangnya minta ampun. Amin Bapak Ibu Saudara? Iya dong, kita bukan mau menuntut balasan. Tapi sedikitnya kita tahu bahwa apa yang kita beri itu bermanfaat bagi si penerima. Iya kan? Amin, haleluya. Saya ngomong begini pasti sudah banyak yang mikir-mikirnya. Saya mau beri apa, saya mau kasih apa sama teman saya. Apalagi yang berulang tahun ya. Di hari yang sudah berlalu saja mungkin sudah ada 4 orang yang berulang tahun di gereja kita ini. Dan saya juga berpikir, apa yang bisa kita berikan kalau ada orang yang berulang tahun, ya kan? Bapak Ibu Saudara juga mikir begitu ya kan? Sedikitnya kita mikir, kita sudah punya pasangan, kita ingin berikan apa gitu yang pasangan kita suka. Amin, Bapak, Ibu-ibu. Oh, rupanya di sini banyak yang tidak suka dapat kado. Siapa yang ulang tahun mengharapkan kado? Ayo, boleh angkat tangan. Supaya ketahuan ya. Siapa yang kalau ulang tahun gak pengen dapat kado? Oh gak ada ya, berarti semuanya pengen dapat kado ya. Nah, kita kalau mau siapin kado, kita tanya nih kesukaannya apa. Kalau sudah jadi suami istri, biasanya kita sudah tahu ya, sebelum menikah sudah tahu kesukaan istri apa, kesukaan calon saya sebagai suami nanti apa, kita sudah tahu. Meskipun ada juga yang sudah melewati tahun-tahun belum pernah tahu juga kesukaan pasangannya apa. Nah, itu namanya kebangatan ya, karena sudah sekian tahun tidak tahu kesukaan pasangannya. Ya, dikhawatirkan ada yang lain di luar sana. Tapi kalau sudah hidup sama-sama, setiap hari pergi, setiap hari sama-sama, pastilah tahu kesukaannya apa, ya kan? Dan kita pengen kita memberikan sesuatu.
Dan waktu kita berikan sesuatu, wah kita senang kalau orangnya yang menerima itu senang. Bisa bilang amin bapak-bapak, ibu-ibu. Haleluya. Yang punya pacar juga begitu. Ya kan? Siapa di sini yang sedang pacaran? Mau dapat kado enggak? Mau beri kado enggak? Ya, ada juga yang punya karunia menerima, tapi ada juga karunia untuk memberi, ya. Puji Tuhan. Nah, kita semua senang kalau diberikan sesuatu. Kami sendiri pulang dari Bali, saya pikir bawa apa buat jemaat. Kami sudah antri di satu pelayan yang cukup besar, tapi giliran mau bayar, tidak bisa pakai QRIS, harus pakai fisik ATM. Nah ATM kami nggak bawa, sudah terbiasa nggak bawa ATM. Jadi waktu mau bayar, akhirnya banyak barang dikembalikan. Saya bilang sama istri, punya uang berapa? Ayo kita kumpul. Hanya bisa belanja kebutuhan anak-anak. Jadi nggak bawa kado, nggak bawa oleh-oleh buat Bapak Ibu Saudara. Tapi saya sangat senang ketika sampai di bandara, istri saya lapar. Lalu kita cari makan. Saya jalan-jalan, mata saya lirik ke sana kemari. Puji Tuhan, ada yang bisa dibeli. Jadi nanti sebelum pulang, Bapak Ibu Saudara makan, ada oleh-olehnya dari Bali. Ya, jadi saya nggak rasa berdosa ya. Iya dong, udah tinggalin sekian hari, pulang nggak bawa oleh-oleh ya. Jadi nanti sama-sama nikmatin ya oleh-oleh. Dan saya pengen melihat Bapak Ibu Saudara, awas kalau cemberut sambil makan ya. Karena itu oleh-oleh saya dapatnya gak gampang Bapak Ibu Saudara. Gak gampang ya, hampir ketinggalan pesawat loh cari oleh-oleh itu. Ya tapi semua sudah tersedia kok di bandara. Jadi saya tinggal bayar aja ya. Tentunya harganya berbeda dengan yang ada di semalam itu ya. Yang kita sudah cari, yang kami sudah cari. Harga di bandara lebih mahal ya. Kita makan juga beda. Makan di bandara satu mangkok harganya berbeda dengan duduk di warung yang ada di biasa-biasa aja ya. Kita juga waktu pergi juga nggak sempat sarapan, makan di bandara. Satu mangkok saya bilang, ini kalau di Kosambi ini udah berapa mangkok? Di sini hanya untuk satu orang makan. Saya bilang ya begitu ya. Tapi jadi makanya saya bilang nanti kalau makan jangan cemberut ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, saya baca lagi 1 Tawarik 16 ayat 29. Dilupakan aja, itu tidak terlalu penting. Ini lebih penting. 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriasan kekudusan. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Ini penting sekali ayat ini. 1 Tawarik 16 ayat 29. Jadi pelayanan musik kita adalah sebuah persembahan. Ketika kita hadir sebagai WL, sebagai singers, sebagai pemain musik, itu adalah persembahan kita. Amin, haleluya. Mana dengan kita yang tidak bertugas di sini? Kita juga turut memberikan persembahan kepada Tuhan saat kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Tapi WL singers, pemain musik, tim musik ini, dia punya tugas yang lebih besar. Dia punya tanggung jawab yang besar. Dia punya tanggung jawab bukan untuk menyenangkan jemaat, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Itu yang terutama. Berapa banyak WL yang turun dari altar ini lalu stres ketika ketemu. Kamu hari ini nyanyinya nggak ngangkat. Ya. Kamu nggak WL, kamu nyanyi apa tadi itu? Nggak ngangkat, suasananya nggak ngangkat. Itu jadi beban sekali Bapak Ibu Saudara. Saya juga pernah begitu, ada yang protes sama saya. Kamu kalau nyanyi itu jangan lagu-lagu baru, lagu-lagu lama. Karena saya WL di gereja tua, ya namanya aja gereja tua ya. Jadi kesukaannya lagu-lagu jadul. Ketika nyanyi lagu-lagu baru, sementara orang-orang muda, apaan itu? Mereka lebih senang nyanyi lagu-lagu baru. Ya itu sebuah pertentangan juga Bapak Ibu Saudara.
Makanya kalau saya WL, saya mix. Ada lagu lama, ada lagu baru. Itu pun masih ada yang protes. Satu hari ada satu orang yang protes. Lalu saya bilang sama dia, tadi ikut nyanyi enggak? Gak ikut, tapi kamu nyanyi begini. Saya bilang, diam, jangan banyak bicara. Karena apa? Kalau orang tidak ikut memuji Tuhan, itu bisa jadi setan Bapak Ibu Saudara. Bisa mengerti maksud saya. Tapi kalau kita memuji Tuhan, kita nikmati Tuhan. Orang mau bilang apa, kita tenang. Bisa mengerti. Orang yang tidak menemukan Tuhan di dalam ibadah, itu bisa jadi pemberontak. Itu bisa jadi pencetus gagasan untuk membuat pecah sebuah gereja. Karena itu penting sekali. Kita mau nyanyi lagu baru atau lagu lama, pokoknya WL sudah siap di sini, multimedia sudah siap, kita ikut nyanyi. Amin Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita ada di zaman modern ini. Banyak lagu kita bisa dengar lewat YouTube dan lain sebagainya. Nah kalau kita sudah sepakat, tentunya WL juga waktu dia memilih lagu-lagu itu, dia sudah berdoa. Bahkan saya sebagai seorang WL yang merasa bahwa saya bukan panggilan sebagai WL. Waduh, itu saya doanya sungguh-sungguh. Plus ada puasanya. Supaya bukan kehendak saya yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Itu kita lakukan sebagai seorang worship leader. Itu pun ketika menghadapi begitu banyak protes, kritik, saran dan lain sebagainya, itu enggak enak Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau enggak puasa, stres nanti jadinya. Ya, itu lagi asik-asik menyembah Tuhan, tiba-tiba setan datang. Tuh, kemarin kamu baru orang, sekarang pura-pura nangis. Itu aja udah langsung bingung sendiri, nyanyi enggak karu-karuan lagi. Ya kan, setan kan berusaha bermacam cara ya. Amin para WL, amin para singers, amin tim musik. Ya kita diserang dulu. Gak usah nyanyi lagu itu. Kemarin kamu minta sama Tuhan, Tuhan gak jawab doa kamu. Langsung ngambek, gini-gini gak mau nyanyi lagi. Langsung simpang mic-nya. Orang tanya, kenapa kamu gak nyanyi? Gak lanjutin nyanyi tadi. Tuhan gak ada. Buktinya saya berdoa, saya sudah minta sama Tuhan, Tuhan gak jawab doa saya. Bisa saudara-saudara. Bisa. Setan itu punya banyak cara untuk menghancurkan gerejanya. Dan dia mulai secara individu. Dari orang-orang yang melayani. Makanya kalau kita terima pelayanan jangan gampangan. Ya. Sekarang orang terima pelayanan tuh sambil. Bisa mengerti? Sambil. Sambil berbisnis pelayanan. Sambil operator multimedia di sini nggak ada. Sambil main games. Sambil operator sound system, sambil main games. Sambil. Ini bahaya. Kalau kita hidup di zaman perjanjian lama, langsung mati di tempat. Tapi kita ada di zaman kemurahan. Bahkan WL sekalipun, singer sekalipun, mereka setelah melayani berbuat dosa. Bahkan sebelum melayani pun berbuat dosa, aman-aman saja. Ini zaman kemurahan. Tapi ingat, kemurahan Tuhan itu bukan murahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan sama-sama, kemurahan. Sekali lagi, kemurahan Tuhan bukan murahan. Amin. Karena itu kita harus persiapkan diri kita. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan apa? Kekudusan. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak main-main, pelayanan itu nggak main-main. Ketika kita memimpin pujian, ketika kita menyanyikan puji-pujian, ketika kita bermain musik, kita sedang mempersembahkan talenta kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu jangan terlalu perbesar. Gimana ya kalau orang gak suka dengan lagu saya? Itu dikesampingkan dulu. Karena kita sedang berpikir, kita sedang membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, amin, haleluya. Seringkali WL terjebak di sini. Para singers, tim musik terjebak di sini. Kalau permainan musiknya orang rasa orang gak puji. Wah itu gimana? Kamu dengar gak tadi saya gimana bassnya? Gimana keyboardnya? Gimana drumnya? Gimana suara saya tadi?
Kalau orang bilang ya hari ini kering sih, langsung ciut. Kita harus fokus. Ketika kita menyanyi pujian, Tuhan penerimanya, bukan manusia penerimanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sehingga pemilihan lagu-lagu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Coba kita bandingkan Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil apa? Menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini bukan berarti ketika kita mau tampar orang lalu kita bermazmur. Saya tampar kamu. Cuk. Bukan begitu maksudnya. Ketika kita mau marah kita bermazmur. Bukan itu maksudnya. Tapi kita sedang melatih diri kita. Apapun yang kita kerjakan, kita menempatkan itu adalah penyembahan kita. Sesuatu yang sedang kita persembahkan kepada Tuhan. Sama dengan ada satu lagu bilang apa? Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Jadi kita harus tahu hidup kita ini penyembahan. Kita ada di mana kita sedang nyembah Tuhan. Apalagi ketika kita sedang berdiri dan melayani Tuhan. Siapa fokus yang akan disenangkan? Tuhan Yesus Kristus. Maka betapa anehnya ketika kita sedang menyembah Tuhan, lalu kita rasa. Termasuk ketika kita sedang khotbah juga. Tiba-tiba ada orang kaya yang datang. Oh saudara-saudara, saya stop sebentar dulu. Saya sambut dulu orang kaya. Selamat datang Pak, duduk di paling depan. Saya lagi khotbah. Atau saya lagi WL. Atau saya lagi singers. Atau saya lagi main musik. Mentang-mentang itu tamu undangan saya harus berhenti sebentar. Sambut dia. Itu namanya kita sedang memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa musik yang kita bawakan harus berisi tentang perkataan Kristus. Haleluya. Lirik-lirik harus alkitabiah. Harus memuliakan Tuhan. Harus membangun jemaat. Tidak hanya sekedar menyanyi. Tetapi melalui nyanyian itu kita mengajar tentang kebenaran Tuhan. Kita menegur dalam artian yang positif. Kita mengingatkan jemaat akan kasih dan kebesaran Tuhan. Setiap lagu yang kita bawakan semua unsur pujian penyembahan hanya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dulu ada lagu, itu lagu dipakai untuk orang-orang muda. Mereka menyanyi dengan begitu semangatnya. More, 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 I want more, more, more. Wah itu di kampung kami itu sampai kursi patah. Mereka naik di atas kursi, mereka nyanyi girang rasanya. Seperti roh bekerja. Tapi itu lagu bukan untuk Tuhan, itu untuk senang-senang itu. Happy ya ya ya, happy ye ye, senang jadi Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin dalam. Itu untuk anak-anak, dia belum tahu apa artinya sebuah penyembahan kepada Tuhan. Tapi kita yang sudah dewasa, lain halnya ketika kita buat seminar, lalu kita buat seperti mencairkan suasana begitu, no problem. Tapi untuk unsur pemujian kepada Tuhan, itu benar-benar kemuliaan hanya untuk Tuhan, bukan untuk main-main. Hari ini ku rasa bahagia. Itu untuk mencairkan suasana. Berkumpul bersama saudara seiman. Kau sahabatku. Itu yang paling menguntungkan ketika ada orang-orang yang sedang pacaran. Tunjuk-tunjuk kau sahabatku, kau saudara. Tiada yang dapat
memisahkan kita. Senang banget dia. Itu bukan unsur pemujaan kepada Tuhan. Itu hanya senang-senang. Tapi waktu kita memuji Tuhan, pengagungan fokus kepada Tuhan. Kemuliaan hanya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya kita pilih tadi lagu-lagu itu benar-benar untuk Tuhan itu. Tidak ada yang main-main. Makanya kita nyanyi juga tidak main-main. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada lagu-lagu yang mengarahkan kita ketika kita ada dalam situasi yang sulit. Kita rasa Tuhan tidak tolong kita. Tapi kita bisa nyanyi. Berkali-kali kau menolong. Amin. Itu unsur pemujaan, pelatihan bagi kita bahwa oke, hari ini kita minta Tuhan belum jawab. Tapi berkali-kali dia tolong kita. Amin. Haleluya. Itu satu penghormatan kita nyanyikan, bukan sekedar kita tahu lagunya. Tapi kita sedang berikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menolong kita, yang sudah memberkati kita, yang sudah melalukan kita daripada badai yang begitu mengancam. Ini Bapak Ibu Saudara. Mazmur 33 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ayat ini. Mazmur 33 ayat yang ketiga. 2, 3. Nyanyikanlah baginya nyanyian mazmur. Ketiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Jadi pemazmur nulis ini. Pemazmur mendorong kita untuk menyanyikan yang terbaik bagi siapa? Bagi Tuhan. Di situ ada ungkapan nyanyian baru. Nyanyian baru ini bukan berarti harus lagu-lagu baru. Lagu-lagu lama nggak dinyanyikan. Bukan itu maksudnya. Sekali lagi nyanyian baru tidak selalu berarti lagu yang baru, yang belum pernah ada. Tetapi bisa berarti semangat yang baru. Kualitas yang baru. Kesungguhan hati yang baru. Di dalam setiap pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin, haleluya. Ketika kita mau menyanyi, kita sudah setting. Wah Tuhan, hari ini kiranya Engkau mendengar lagu-lagu yang akan Kunyanyikan. Biar hari ini Engkau disenangkan dengan lagu-lagu yang Kubawa. Ya memang kita ibadah pagi-pagi dari Senin sampai Sabtu. Kita tidak kumpul sama-sama begini kan. Kalau kumpul sama-sama begini kan kita masih ada jaim-jaimnya. Gak mungkin kita pakai pakaian rumah datang ke sini. Lalu kita datang. Kamu kok pakai baju rumah? Bolong-bolong lagi. Tuhan kan gak lihat itu. Tuhan lihat hati. Kalau memang Tuhan lihat hati, kenapa mau pakai baju? Gak usah pakai baju aja datang ke gereja. Biar banyak orang yang datang. Karena apa? Ada gereja gila di sini. Banyak orang yang gak pakai baju. Iya kan? Aneh-aneh aja banyak orang Kristen akhir-akhir ini ya. Tapi kita tahu kita sedang mempersembahkan sesuatu. Nanti bagaimana kalau si bapak ini, si ibu ini lihat saya pakai seperti ini, apa enggak lucu? Maka pasangan seringkali tanya, kalau mami pakai ini gimana papi? Oke enggak? Suami juga bilang, kalau papi pakai ini oke enggak? Ya, karena ada orang juga macam-macam kan? Ada orang yang bajunya, ini cowok, bajunya hijau, celananya merah. Nah itu sudah siap untuk pasang pohon Natal, lalu nyanyi Malam Kudus sunyi senyap. Ya tapi kalau pasangan kan dia tanya sama pasangannya juga kan. Ya seorang bapak, seorang ibu dia tanya ini layak enggak, bagus enggak, ya kan. Ada juga yang pakai, aduh mami hari ini kepanasan, pakai selengan gini, datang ke gereja, mau angkat tangan, semua orang pada pingsan. Ya, macam-macam orang kita tanya kelayakannya. Itu hanya untuk sesama kita. Nah untuk kepada Tuhan masa kita nggak tanya. Tuhan lagu ini Engkau senang nggak? Atau hanya sekedar hura-hura aja yang penting orang senang. Nah itu kalau mau konser musik begitu. Tapi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita mau Tuhan itu senang terima persembahan kita. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara? Karena itu firman Tuhan bilang, memetik kecapi baik-baik. Jangan. Ini menunjukkan bahwa kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Sebelum kita melayani puasa, doa puasa itu sudah harus. Tapi lebih daripada itu juga kita juga
harus setting waktu latihannya. Nah, kita bersyukur gereja kita ini sudah punya aturannya, dan saya senang sekali Bapak Ibu mengikuti aturan itu. Jam berapa kita latihan di sini? 9.30. Saat berlatih ada juga kesempatan untuk kita ibadah singkat. Untuk siapa? Para pelayan. Jadi kita dulu menikmati dulu hadirat Tuhan. Maka waktu kita memimpin di sini enak sekali Bapak Ibu Saudara. Kita puas karena Tuhan senang dengan persembahan yang kita bawa. Haleluya. Ya, kita baru pulang dari Bali ini. Kita datang ke satu tempat, itu di setiap rumah kita datang di rumah warga itu diprediksi udara paling bersih sedunia ya. Oh apa namanya? Oh desa terbersih ya. Desa terbersih. Soalnya si guide-nya bilang di dunia. Saya cuma di dunia ya. Ya saya nggak tahu dia bercanda atau benar. Tapi sedikitnya se-Indonesia mungkin dia paling bersih. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan di sana. Nanti kita malu sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke rumah-rumah warga itu, kita lihat di depannya itu ada persembahan mereka, ada sesajen mereka. Itu mereka persiapkan itu. Itu orang-orang Bali itu, nggak tahu sekarang. Tapi mereka biasanya budaya mereka itu suami itu imam. Imam itu tugasnya membawa korban kepada Tuhan. Mereka persiapkan itu persembahan. Nah datang kepada kita. Kita persiapkan gak persembahan kita sama Tuhan? Kita persiapkan dah hati kita ini. Jangan-jangan orang lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita malah nangis-nangis utang belum dibayar. Kita gak nikmatin hadirat Tuhan. Gara-gara mikirin utang belum dibayar. Udah belum dibayar, udah gitu lupa lagi. Sengaja lupa lagi. Waduh repot juga ini ya. Kita gak diberkati. Nah kita harus siapkan hati kita. Waktu kita menyembah Tuhan. Tuhan satu-satunya yang menerima pujian saya. Amin. Kalau itu amanlah kita. Kalau enggak aman Bapak Ibu Saudara. Kita harus sadar bahwa kita dipercayakan untuk tugas dan tanggung jawab ini. Sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemain musik. Hargai waktu-waktu ini. Jangan sampai kita dikasih kepercayaan seperti ini. Tapi giliran ada iming-iming dari kantor. Masuk. Ya sudahlah panggil orang lain aja ya. Udah gitu minta tolong lagi pendeta yang cari penggantinya. Itu kan repot Bapak Ibu Saudara. Itu kalau orang tidak mengerti tentang arti sebuah kepercayaan. Tapi kalau kita tahu bahwa ini kepercayaan dari Tuhan, kita akan jaga baik-baik kepercayaan Tuhan ini. Kita melayani main musik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia kecewa. Saya ingat satu hari ada seorang pemain bass, tapi bukan di sini Bapak Ibu Saudara, di tempat lain. Dia main bass dengan semangat sekali. Karena apa? Dia lirik karena ada pemudi yang cantik. Dia senyum, pemudi itu senyum. Wah, dia tanpa main lagi. Orang sudah berhenti nyanyi, dia masih main terus bassnya. Ya luar biasa. Dan akhirnya selesailah ibadah. Dia datang kepada pemudi ini. Saya namanya ini, kamu namanya siapa? Pemudi itu senyum aja. Saya senang kamu tadi senyum lihat saya. Emang permainan musik saya bagaimana? Sepertinya kamu jodoh buat saya. Karena saya sudah lama mendoakan. Dan tipenya seperti kamu. Karena orang ini senyum terus. Akhirnya saudaranya. Pak, kenapa Pak? Maaf, ini saudara saya. Saudara saya ini bisu dan tuli. Tuh rasain itu ya. Makanya fokus kita untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Nanti kecewa kalau untuk manusia. Ya, untuk Tuhan. Nanti Tuhan siapkan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.